Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa penuh sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi dan jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 11 ayat 28. Tertulis demikian. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, usia 20 tahun di Jepang merupakan usia yang secara legal dipandang sebagai usia dewasa. Pemerintah mengadakan acara seremoni untuk setiap anak muda yang memasuki usia 20 tahun. Momen ini di Jepang disebut dengan Seijin no Hi dan dirayakan secara serentak sebagai hari libur nasional di setiap awal Januari. Perempuan akan memakai kimono dan laki-laki akan memakai jas dalam seremoni ini. Maksud diadakannya acara ini adalah untuk memberikan semangat kepada mereka yang berusia 20 tahun dalam menjalani kehidupan mereka di usia dewasa. Di tahun ini, saudara, sebagian besar dari orang muda dewasa di Jepang yang menginjak usia 20 tahun tidak begitu antusias dengan peralihan usia mereka. Bahkan sebagian dari mereka pesimis dengan masa depan karena berbagai faktor yang mereka lihat saat ini, seperti misalnya pandemi dan lesunya dunia usaha. Situasi pandemi dan kelesuan semacam ini bukan hanya terjadi di Jepang, tapi di seluruh dunia. Namun saudara, bagaimana sikap kita untuk menghadapi masa depan menentukan bagaimana kita menjalaninya. Sikap pesimis hanya akan membuat kita tidak bersemangat dan penuh dengan keluh kesah. Tapi sikap optimis dan iman dalam Tuhan akan membuat kita berpengharapan dan bersukacita menyambut hari-hari yang akan datang. Dalam Amsal 11 ayat 28 ini tertulis, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ayat ini memperingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekayaan. Uang bukan sumber kebahagiaan dan tidak dapat menjadi andalan kita dalam hidup ini. Ada banyak orang yang mendambakan kebebasan finansial atau keamanan secara keuangan. Mereka berpikir bahwa kekayaan akan melindungi, memakmurkan dan menjamin kehidupan mereka. Tapi sayangnya saudara, dalam ayat ini kita mengerti bahwa hal itu bukanlah suatu kebenaran. Dikatakan di sini bahwa orang yang mempercayai kekayaan akan jatuh, sementara orang dengan kehidupan yang benar akan dilindungi dan terus bertumbuh dalam berkat. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, tentang ilusi kekayaan yang memperdayai. Jangan biarkan hati kita terjerat olehnya. Meskipun uang kita perlukan untuk berbagai kebutuhan, tapi jangan kita menggantungkan hidup kita pada uang dan kekayaan. Cinta akan uang membuat banyak orang jatuh ke dalam dosa dan berbagai kesusahan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita andalkan Tuhan senantiasa. Hidup dalam kebenaran dan kecintaan kepada Tuhan. Dari Tuhan datang segala berkat yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, hiduplah dalam iman. Karena iman percaya kepada Tuhanlah yang membuat hidup kita penuh dengan berkat.
Mari pandang masa depan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan uang, harta, dan kekayaan, tapi senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun uang kami perlukan, tapi kami menyadari lewat firman-Mu, tidak boleh kami mengandalkan dan menggantungkan harapan kami kepada harta dan kekayaan. Engkaulah ya Tuhan sumber segala-galanya, satu-satunya tempat di mana kami harus berlindung dan berharap. Engkaulah yang kami andalkan, karena daripadamu lah ya Tuhan datang berkat dan kehidupan. Engkaulah yang menjamin kehidupan kami di bumi ini, dan Engkau juga yang menjamin kehidupan kami dalam kekekalan. Keselamatan dan kehidupan kekal Tuhan berikan kepada setiap kami yang mau percaya dan bersandar kepadamu. Bimbing kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.